Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca teks pada PPT tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kemudian setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Tadi Ibu sudah mengirimkan link absensi ya di WA Group. Nanti kalian isi untuk sebagai absensi pada pembelajaran hari ini. Ya, selanjutnya mendengarkan lagu agar kalian semua dapat semangat dalam pembelajaran ya. Kota Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau ngingetin ya, walaupun kita belajar jarak jauh, tapi kita harus tetap menaati 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita mulai ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Nah, kalian lihat ya, gambar di samping ada seorang anak perempuan yang sedang memakai baju adat Bali. Ada yang tahu rumah adat Bali itu dinamakan rumah adat apa? Tidak tahu, Bu. Rumah adat Bali yaitu Candi Bentar. Nah, tarian adat dari Bali yaitu dinamakan Tari Legong. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman merupakan anugerah utama yang Maha Esa. Ya, di sini Ibu sudah menyediakan teks bacaan yang terdiri dari 5 paragraf. Ada yang bisa membacakan paragraf 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, untuk yang paragraf 5, siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak Karin. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Ya, setiap bacaan tadi biasanya terdiri atas beberapa paragraf ya. Nah, bacaan tadi itu terdiri dari 5 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan. Nah, di sini, Ibu akan mencontohkan ya, cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Nah, kita lihat pada paragraf kedua itu terdiri dari 7 inti kalimat. 7 inti kalimat ya. Kita lihat pada kalimat pertama. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, kita bisa lihat ya,
kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Jadi, kalimat pertama bisa disebut sebagai gagasan pokok dan kalimat kedua sebagai gagasan pendukung. Budaya Indonesia sangat beragam, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Untuk itu, kita wajib menghargai keberagamannya. Nah, anak-anak, di sini Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, dari baju adat, tarian, rumah adat, dan senjata tradisionalnya. Di sini Ibu mau tanya, coba, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Berbeda, Bu. Berbeda, Bu. Mbak Ani berasal dari daerah mana ya? Dari Wonosobo. Coba Mbak Ani bisa sebutkan ciri khas dari daerah Wonosobo? Kalau ciri khas dari daerah Wonosobo yaitu untuk makanan khasnya yaitu adalah mie ongklok. Terus untuk tariannya yaitu tari lengger. Seperti itu, Bu. Coba anak-anak di sini, bagaimana sih sikap kalian yang harus kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada di dalam kelas ini saja ya? Saya, Bu, saling Ya. menghargai dan saling menghormati, Bu. Ya, betul. Kita semua harus saling menghargai dan saling menghormati antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain ya. Ya, selanjutnya di sini ada 5 alat musik dari daerah yang berbeda-beda. Bagaimana sih cara memainkan dan berasal dari manakah alat musik di bawah ini? Coba alat musik yang pertama itu alat musik angklung ya. Ada yang tahu angklung itu bagaimana cara memainkannya dan berasal dari daerah mana? Digoyangkan, Bu. Ya, betul, digoyangkan. Nah, angklung ini berasal dari Jawa Barat ya. Coba di sini sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara dari alat-alat musik tadi ya, dipukul, dipetik, digesek, dan ditiup. Coba ada yang bisa? Ditiup, seruling. Digesek, biola. Biola. Ya. Petik, gitar. Dipukul itu ada gendang, bisa. Nah, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bagaimana ya cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Ada yang bisa menjawab? Jadi, cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan itu yaitu dengan menggunakan energi yang lebih besar atau energi yang lebih kecil pada alat bunyi yang akan kita gunakan. Coba dari yang sudah Ibu jelaskan, apa saja sih yang sudah kita pelajari dari kegiatan hari ini? Ada yang bisa menjawab? Keberagaman budaya. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia, kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan yang terakhir adalah bunyi. Nah, Ibu sudah membuat RPP yang akan Ibu kirimkan di on class ya. Nanti kalian kerjakan dan dikirim lewat WA grup ya. Nanti Ibu kirimkan soalnya pada WA grup dan kalian semua mengerjakan, nanti akan Ibu nilai ya. Ibu kasih waktu sampai besok pagi anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah mendengarkan pada pelajaran siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.